Senjata api yang satu ini mendapatkan reputasi negatif karena penggunaannya yang identik dengan kejahatan terorganisir, geng jalanan, dan penembakan massal pada tahun 1990-an di Amerika. Senjata ini pun sempat dimasukkan ke dalam daftar senjata terlarang. Namun meski banyak hal negatif yang menimpanya, tak kurang dari 250.000 pucuk telah terjual. Pistol semi-otomatis bernama Intratec TEC-9, TEC DC-9, KG-99 atau AB-10 ini adalah senjata api yang dikembangkan oleh perusahaan Intratec Amerika, anak perusahaan dari produsen senjata api Swedia Interdynamic AB. Banyaknya nama yang dimiliki oleh senjata ini tak lain karena banyaknya pula masalah yang dimiliki, sehingga membuatnya harus berganti nama saat dilakukan perbaikan. Untuk melihat sejarah lahirnya Intratec TEC-9, kita harus kembali ke tahun 1980-an. Asal-usul TEC-9 dimulai dari produsen senjata api Swedia bernama Interdynamic AB. Mereka awalnya memiliki sebuah model submachine gun bernama Interdynamic MP9 yang ditujukan untuk keperluan militer. Sayangnya, MP9 gagal mendapatkan pembeli, baik dari Amerika maupun Eropa. Perusahaan ini kemudian segera beralih ke pasar sipil Amerika, di mana perancang senjata bernama Cal Green membawanya ke Amerika di bawah anak perusahaannya yang diberi nama Interdynamic USA. Agar sesuai dengan Undang-Undang Senjata Api Amerika, MP9 perlu dilakukan beberapa perubahan. Pada dasarnya, MP9 adalah senjata yang didesain untuk keperluan militer, sehingga ada beberapa fitur yang harus dihilangkan agar sesuai dengan Undang-Undang Amerika untuk pasar sipil. Beberapa fitur utama MP9 yang dihilangkan adalah popor yang dapat dilipat, pegangan vertikal di depan, dan mode tembakan otomatis. Model MP9 versi sipil pertama ini kemudian diberi nama Intratec TEC-9. Kini ia menjadi pistol semi-otomatis dengan sistem open bolt. Meski telah mengalami beberapa perubahan agar sesuai dengan Undang-Undang Senjata Api Nasional tahun 1934, tapi ternyata desainnya dinilai terlalu mudah untuk diubah menjadi senjata otomatis. Oleh karena itu, Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak atau ATF memaksa perusahaan Interdynamic untuk mendesain ulang senjata api tersebut menjadi sistem closed bolt yang dianggap lebih sulit untuk diubah menjadi senjata otomatis. Varian ini kemudian disebut sebagai KG-99. Namun dengan undang-undang yang terus berkembang, TEC-9 menjadi sering masuk ke dalam daftar senjata terlarang karena sejumlah alasan, seperti kapasitas magasin yang terlalu besar, selubung laras, dan laras berulir. Dalam beberapa kasus, ia menjadi semacam toko serba ada untuk semua fitur buruk yang mungkin ditemukan dalam pistol ini. Pada tahun 1989, secara khusus senjata ini bahkan dilarang di negara bagian California. 1 tahun kemudian, ia muncul kembali dengan nama TEC DC-9, di mana nama DC adalah singkatan dari Design for California. Kemudian pada tahun 1993, California membuat peraturan baru, di mana mereka melarang pistol apapun yang memiliki fitur seperti selubung laras. Dan tentu saja, TEC DC-9 juga masuk ke dalamnya. Pada tahun 1994, seluruh seri TEC-9 akhirnya dilarang di seluruh Amerika bersama dengan hampir 20 seri lainnya, sehingga produksinya terpaksa dihentikan. Sekali lagi, Intratec tidak tinggal diam. Pada tahun berikutnya, model baru diperkenalkan yang disebut sebagai AB-10 atau Afterburn 10 mulai dipasarkan. Sayangnya pada tahun 2001, Intratec dibubarkan dan semua produksinya dihentikan. Meskipun hal ini mungkin menandai berakhirnya lini produksi senjata api TEC-9 dan penutupan Intratec, pekerjaan Cal Green ternyata masih jauh dari kata selesai. Ia kemudian pindah untuk mendirikan perusahaan lain yang dikenal sebagai Kel-Tec. TEC-9 adalah senjata kecil dengan kapasitas amunisi yang besar dan harga yang relatif murah. Ia dibuat dari polimer cetak yang murah dan campuran baja. Desainnya yang sederhana tersebut membuat pistol ini pun mudah untuk diperbaiki dan dimodifikasi.
Namun karena hal ini, ia justru mendapatkan reputasi negatif karena penggunaannya identik dengan kejahatan terorganisir, geng jalanan, dan juga sempat digunakan untuk penembakan massal pada tahun 1990-an di Amerika, seperti digunakan selama penembakan 101 California Street dan penembakan Columbine High School. Meski demikian, pistol ini secara komersial sukses terjual sebanyak lebih dari 250.000 pucuk. TAC-9 adalah turunan langsung dari submachine gun kelas militer yang memberikan kemampuan daya tembak maksimum dalam paket kecil, ringan, dan mudah ditembakkan. Submachine gun ini paling efektif jika digunakan untuk melawan banyak sasaran dalam jarak dekat, di mana tembakan yang diarahkan secara tepat tidak sepenting tembakan dalam jumlah besar. Pistol semi-otomatis ini sendiri tetap menawarkan sebagian besar karakteristik submachine gun MP9 yang merupakan basisnya dan memiliki tujuan yang sama. Meskipun ia tidak memiliki mode tembakan otomatis, namun magasin 32 pelurunya dapat dikosongkan dalam hitungan detik. Kapasitas destruktif yang unik yang dimilikinya tentu menjadikannya sangat menarik bagi tindakan kriminal. Pistol semi-otomatis TAC-9 menawarkan daya tembak yang mendekati atau mungkin melebihi senjata jenis militer. Bahkan pistol semi-otomatis dengan kapasitas amunisi besar yang tersedia secara komersial seperti Glock 17 ternyata tidak dapat menandingi daya tembak TAC-9. Ukuran TAC-9 yang relatif kompak memungkinkan penembak untuk memiliki daya tembak maksimum dengan kemudahan yang maksimal dan juga kemampuan penyembunyian yang jauh lebih baik dibandingkan senjata lain dengan daya tembak yang sama. Misalnya, TAC-9 dapat disembunyikan di bawah jok, di tas ransel, atau disampirkan di dalam jaket. Tidak ada senjata lain yang memiliki daya tembak lebih besar dari TAC-9, namun tetap dapat disembunyikan dengan mudah. Selubung laras berventilasi milik TAC-9 adalah fitur yang biasanya hanya ditemukan pada senjata api militer, bukan pada pistol konvensional sipil. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan penembak memegang laras sambil menembak dengan cepat alias pre-fire tanpa membakar tangan penembak. Ini juga membantu menstabilkan senjata saat penembakan dengan cepat. Jika ditembakkan dengan menggunakan teknik pre-fire, penembak berpengalaman dapat mengosongkan magasin 32 pelurunya dalam hitungan detik. Itulah mengapa TAC-9 dapat digunakan dengan efektif dalam jarak dekat, melawan 5 hingga 10 orang sekaligus. Berkat dimensi dan desainnya, TAC-9 dan turunannya dapat digunakan dalam mode tembakan yang mustahil dilakukan oleh kebanyakan pistol. Dengan kemampuan yang dimiliki, TAC-9 bisa dibilang sebenarnya tidak berguna untuk berburu dan tidak digunakan dalam kompetisi menembak apapun. Satu-satunya penggunaan TAC-9 untuk hiburan adalah planking, yaitu menembak kaleng dan botol air. Itu karena akurasinya yang payah, tapi kemampuan memuntahkan pelurunya begitu besar. Meskipun kapasitas 32 peluru TAC-9 mungkin merupakan nilai yang berharga dalam menghadapi musuh jika digunakan untuk senjata pertahanan rumahan, namun hal ini juga merupakan kelemahan dalam skenario tertentu, karena skenario pertahanan perumahan pada umumnya tidak memerlukan senjata dengan kapasitas lebih dari 6-10 peluru saja. Dan karena dirancang terutama untuk tembakan spray fire, TAC-9 tentu menghadirkan ancaman besar bagi hampir semua orang jika digunakan oleh warga sipil.